Oke, selamat pagi, siang, sore, dan malam saudara. Selamat datang di ibadah online dari New Wine International Church. Ibadah daring untuk sementara waktu ini dilakukan via YouTube untuk setiap hari Minggu jam 10 pagi. Tautannya bisa saudara lihat di youtube.com/NWI Church. Nah, Anda bisa ajak teman-teman dan keluarga Anda untuk beribadah setiap minggunya. By the way, saudara, hari ini akan ada Holy Communion yang dipimpin oleh Pastor Robert Sutanto setelah khotbah nanti. Saudara bisa persiapkan hati, bisa persiapkan barang-barang yang diperlukan, mungkin bisa roti, bisa biskuit, bisa crackers, bisa wine, bisa teh, bisa jus, apapun yang bisa merepresentasikan roti dan anggur perjamuan. Karena nggak penting isinya, yang penting pengertiannya. Nah, tidak terasa kita akan berulang tahun ke-16 di tanggal 8 Mei nanti. Dan kita akan merayakannya di hari Minggu depan, tanggal 9 Mei. Saudara bisa bayangkan gereja kita sudah berumur 16 tahun. Nah, jika jemaat atau Anda ada kesan atau pesan dan cerita tentang gereja ini, kami sangat encourage saudara untuk jangan diam aja, tapi kami encourage saudara untuk DM Instagram kami di @NWIChurch dan ceritakan testimonimu, apa yang kau pikirkan, apa yang sudah pernah kau alamin. Kami pengen dengar, kami pengen tahu, karena itu bukan cuma menguatkan kami, juga membuat kami bisa menyadari lagi apa yang Tuhan sudah lakukan di gereja ini. Intinya, jika saudara ada kesaksian, jika Anda yang sudah berjemaat atau merasa dapat sesuatu di NWIC ini, atau sekedar menyampaikan pesan atau pesan bergereja, silakan DM. Nah, jangan lupa ikuti atau follow Instagram @NWIChurch dan Facebook kami di New Wine International Church untuk mengetahui kegiatan gereja. Nah, jika Anda nyaman dengan apa yang Anda rasakan di gereja ini, you're more than welcome untuk berpartner atau berkontribusi bersama kami di New Wine International Church agar Anda memiliki rumah, agar Anda memiliki komunitas untuk bertumbuh bersama di dalam Tuhan. Kami ingin menjadi bagian dari keluarga Anda. Caranya gampang. Isilah formulir virtual atau online connect card di tautan yang tertera di layar ini. Atau kalau mau saya sebutin, nwicjakarta.org/connect-card. Saudara bisa lihat tulisannya, tapi saya tadi ngomong supaya untuk membantu saudara lebih jelas lagi. Nah, jangan lupa, coming up this week, gereja kita akan mengadakan beberapa program yang dapat diikuti oleh jemaat sekalipun dan bahkan bagi saudara yang baru tertarik untuk datang. Salah satunya adalah program interaksi tanya jawab yang diberi nama Lebih Dalam Lagi. Disiarkan langsung setiap Selasa jam 8 malam waktu Indonesia Barat di akun Instagram gereja @NWIChurch. Nah, ini lebih dalam lagi itu apa sih? Lebih dalam lagi merupakan ruang tanya jawab, ruang bagi jemaat untuk ingin berdiskusi lebih lanjut tentang khotbah yang dibawakan atau disampaikan hamba Tuhan di setiap ibadah hari Minggu. Jika ada pertanyaan apapun yang menyangkut tema khotbah, gereja siap berdiskusi dengan Anda. Nah, Bible Study dibuka untuk umum, dilaksanakan setiap Rabu jam 9 malam waktu Indonesia Barat via Zoom. Silakan DM ke Instagram @NWIChurch atau Pastor @Christopher Tapiheru untuk linknya. Jangan lupa saudara bahwa New One International Church juga punya connect groups di mana saudara bisa bertumbuh dan bisa menjadi siapa diri saudara dan bisa didengar ceritanya. You can just be who you are right there. Nah, connect groups ini dilaksanakan 2 minggu sekali di hari Kamis. Nah, khusus untuk bulan ini di tanggal 6 dan 20 Mei. Nah, jamnya jam berapa? Jam 8:30 malam atau 8:30 WIB waktu Indonesia Barat via Zoom. Jika saudara ingin tahu lebih lanjut, jika saudara ingin bergabung, bisa DM di @NWIChurch untuk linknya. Nah, setiap hari Jumat malam jam 7:30 PM atau 7:30 WIB, Pastor Robert dan Ibu Lea Sutanto akan mengadakan live worship at home di akun Instagram @RobertLeaSutanto, Facebook dan YouTube Robert Lea Sutanto. Mari bergabung untuk mendengarkan lagu-lagu yang menguatkan dan menghibur, ikut memuji dan menyembah Tuhan, serta mendengarkan firman Tuhan yang secara singkat akan dibawakan oleh Pastor Robert dan Lea Sutanto. Dan setelah worship at home setiap hari Jumat jam 9:30 malam waktu Indonesia Barat, jangan lupa ada
yang akan mengadakan Bible study for married couples, the sacred marriage via Zoom. Jadi ini Bible study untuk para couples. Saudara, bagi Anda yang couples, bagi Anda yang sudah menikah, saya sangat encourage untuk Anda datang. Kenapa? Karena kami tahu bahwa membangun rumah tangga adalah sesuatu yang tidak mudah, sesuatu yang tricky, sesuatu yang perlu pembelajaran, sesuatu yang butuh hikmat. Jadi saya encourage jangan cuma saudara doang, tapi istri saudara atau suami saudara, dua-duanya harus ikut. Kenapa? Supaya dua-duanya belajar. Biarlah firman Tuhan memulihkan, biar firman Tuhan menginspirasi pernikahanmu untuk maju terus dan menjadi seperti apa yang Tuhan persiapkan untukmu. Nah, jangan lupa saudara, persembahan, persepuluhan atau donasi untuk dana pembangunan gereja bisa melalui transfer bank. Jadi imagine, kita nggak perlu pakai kolektor lagi. Transfer bank BCA atas nama GBI New Wine International, dan saudara bisa lihat di bawah. Cuma saya akan tulisin aja, saya akan ngomongin juga di 002 308 1234. Bagi saudara yang bukan orang yang pendengar, saudara bisa lihat di bawah sini. Nah, jangan lupa ada program Rp5.000 dan donasi kepedulian COVID-19 dapat ditransfer ke rekening BCA yang berbeda berikut ini: 0700 17 696 atas nama GBI New One International Church. Bagi saudara yang kurang jelas, bisa lihat di bawah ini dengan mencantumkan kode unik di belakangnya, yaitu 0199. Jadi untuk saudara bisa lihat detailnya tertera di layar, jadi supaya saudara juga mendengar dan saudara juga melihat. Nah, Anda juga bisa memberi teman donasi via OVO, Dana, GoPay, atau dompet virtual lainnya, yaitu dengan cara memindai kode bar yang muncul di layar. Saudara bisa lihat kode barnya? Saya yakin saudara bisa lihat. Nah, saudara bisa tinggal pakai handphone saudara, di-scan aja kode barnya, and you're good to go. So, thank you for your generosity. Dan terakhir, jangan lupa saudara bahwa kantor sekretariat gereja saat ini masih dalam tahap work from home. Jika jemaat membutuhkan pelayanan, baptisan, pernikahan anak, counseling, ataupun prayer request, harap menghubungi nomor khusus WA yang tertera di layar. Saudara bisa lihat nomornya ini, biar nggak kepanjangan. Saudara lihat dengan Ibu Salvia dan tim sekretariat gereja, atau bisa juga via DM Instagram. Nah, untuk penutup, himbauan, saya mau menghimbau saudara semua untuk tetap menggunakan masker saat bepergian, selalu cuci tangan, jaga kebersihan. Kita jangan, bagi saudara-saudara yang sudah divaksin, kami bersyukur dan kami berterima kasih pada Tuhan bahwa saudara sudah ikut menjalankan vaksin ini. Tapi janganlah kita jumawa, tetaplah kita berhati-hati. Walaupun kita sudah divaksin, tidak ada salahnya untuk tetap berhati-hati. Dan kita akan tetap mempersiapkan pertahanan kita dengan baik. Biar kita nggak cuma jaga iman doang, tapi juga jaga imun kita. Sebentar lagi kita akan memulai ibadah kita. Mari persiapkan hati saudara untuk memuji, menyembah Tuhan, diinspirasikan oleh Tuhan, melayani Tuhan, dan juga mengizinkan Tuhan melayani kita. Siapapun juga catatan khotbah Anda, dan silakan bagikan tautan YouTube ini ke orang lain agar mereka bisa mengikuti ibadah kita. Mari kita berdoa. Bapa, kami memulai ibadah ini. Biarlah ada inspirasi, biarlah hadirat-Mu yang mampu menembus semua platform itu, menyegarkan kami, membuat kami belajar, membuat kami bisa membuka pikiran kami, agar ada firman-Mu yang mampu mengubahkan kami, agar ada daily inspiration datang, atau weekly inspiration datang, dan mampu membuat kami bertahan dari Senin sampai Sabtu berikutnya. Kami tahu Engkau hadir, kami tahu Engkau nggak pernah menyerah sama kami. Tuhan, biarlah hari ini Engkau hadir, di dalam nama Yesus. Amin. God bless you. Selamat mengikuti ibadah. Selamat pagi jemaat Tuhan. Mari pagi hari ini dengan penuh sukacita kita sambut hadirat-Nya. Let your kingdom come, O Lord, and let your will be done on earth as it is in heaven. As it is in heaven.
Tuhan, haleluya, haleluya. Memerintah, haleluya, haleluya. Segala bangsa, haleluya, haleluya. Hidup selamanya. Hidup selamanya. Mari senang hati sama-sama katakan. Haleluya. Yesus Tuhan, haleluya. Memerintah, haleluya. Segala bangsa, haleluya. Hidup selamanya. Hidup selamanya. Hidup selamanya. Sometimes my life is full of pressure. I don't know what to do. Sometimes I feel my life so empty. I don't know where to go. Sometimes I wander far from you. I wonder how you feel. But there is something deep within my heart that draws me close to you. In your sanctuary, I need you, Lord. In your sanctuary, I find my joy. In your sanctuary, I find my strength. In your sanctuary, I find my peace. Sometimes my life is full of pressures. I don't know what to do. Sometimes I feel my life so empty. I don't know where to go. Sometimes I wonder
is something deep within my heart that draws me close to you. In your sanctuary, I need you, Lord. In your sanctuary, I find my joy. In your sanctuary, I find my strength. In your sanctuary, I find my in your sanctuary, I need you, Lord. In your sanctuary, I find my joy. In your sanctuary, I find my strength. In your sanctuary, I find my peace. In your sanctuary, I find Tuhan, Kaulah yang setia, tak pernah meninggalkan apapun keadaanku, buatku terpaku. Tuhan, Kau merayakan aku untuk ambil bagian dalam setiap rencanamu, dan aku bersyukur, dan ku tahu ku tak pernah sendiri. Kau Tuhan yang selalu penuhi janji, berjalan bersamaku di depanku, sebab Engkau yang terbaik bagiku. Jalanmu mengatasi jalanku, ku perlu Kau tuntun setiap langkahku. Rancanganmu lebihi rancanganku, ambillah semua seluruh hidupku.
pernah sedih. Kau Tuhan yang selalu penuhi janji, berjalan bersamaku di depanmu, sebab Engkau tahu yang terbaik bagiku. Jalanku mengatasi jalanku, ku perlu Kau tuntun setiap langkahku. Rancanganmu melebihi rancanganku, ambillah semua seluruh hidupku. Ambillah semua seluruh hidupku. Ambillah semua seluruh hidupku. Shalom Bapak Ibu sekalian, sebelum kita mulai, mari kita mau berdoa dulu ya. Bapa dalam surga, terima kasih untuk hari ini. Kau memberkati kami, urapi hamba-Mu, urapi kami semua agar kami boleh mendengar firman Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, amin. Amin. Bulan Mei adalah bulan yang sangat spesial, saudara sekalian. Karena pada tanggal 9 Mei nanti akan ulang tahun New Wine International Church. Lalu kemudian pada tanggal 13 Mei akan ada perayaan kenaikan Tuhan Yesus ke surga. Tanggal 23 Mei adalah pencurahan Roh Kudus. Jadi sepanjang bulan Mei ini ada hal-hal yang luar biasa, karena itu topik pada bulan Mei ini kita akan membahas atau membicarakan tentang Roh Kudus. Bukan hanya sekedar dari sisi dia pribadi yang Tritunggal, tetapi kita juga membahas dari sisi powernya juga. Memang pembahasannya akan agak nyentuh karismatik, akar karismatik kita ya. Karena kita biar bagaimanapun kita dari gereja GBI, lalu kemudian New Wine berakar dari karismatik begitu ya. Oke saudara sekalian, hari ini saya ingin berbicara mengenai sungainya Tuhan atau sungainya Allah, Rivers of God. Sebelum itu saya ingin menyanyi tentang seperti rusa yang merindukan sungai yang berair. Seperti rusa merindukan air, begitulah jiwaku merindukan Engkau. Ku hanya kepadamu ku sembah Kau Allahku, Tuhan dan Rajaku. Kaulah sungai kehidupanku yang mengalir segarkan jiwaku. Engkau Yesus pengharapanku, ku sembah Kau dengan segenap hatiku. Haleluya.
seperti rusa, merindukan air. Begitulah jiwaku merindukan Engkau. Ku berharap hanya kepadaku. Ku sembah Kau Allahku, Tuhan dan Rajaku. Kaulah sungai kehidupanku yang mengalir segarkan jiwaku. Engkau Yesus pengharapanku, ku sembah Kau dengan segenap hatiku. Kaulah sungai kehidupanku yang mengalir segarkan jiwaku. Engkau Yesus pengharapanku, ku sembah Kau dengan segenap hatiku. Ku sembah Kau dengan segenap hatiku. Ku sembah Kau dengan segenap hatiku. Mazmur pasal yang ke-46 ayat yang pertama sampai ke-4 saya akan bacakan buat kita sekalian. Untuk pemimpin biduan dari Bani Korah dengan lagu Alamot. Allah itu bagi kita tempat perlindungan dan kekuatan. Sebagai penolong dalam kesesakan sangatlah terbukti. Sebab itu kita tidak akan takut sekalipun bumi berubah, sekalipun gunung-gunung goncang di dalam laut, sekalipun ribut dan berbuih airnya. Sekalipun gunung-gunung goyang oleh geloranya. Selah, kota Allah, kediaman yang maha tinggi, disukakan oleh aliran-aliran sebuah sungai. Kata aliran-aliran sebuah sungai itu sangat indah, saudara. Dikatakan ada berbagai macam aliran, ada beberapa macam aliran, tapi berasal dari satu sungai. Hari-hari ini adalah hari-hari yang sangat mengguncangkan. Dengan berbagai situasi yang terjadi, pandemik yang belum berakhir, yang terjadi di seluruh dunia. Kita baru saja mendengar bagaimana India begitu parah mengalami pandemi ini. Dan cukup mengejutkan ketika saya melihat di video yang dikirimkan bagaimana ada orang-orang yang tiba-tiba tergeletak jatuh di pinggir jalan dan sebagainya. Lalu tadi pagi saya melihat bagaimana mereka dikremasi dengan dibakar. Dalam pembakaran tersebut ada 70-80 orang yang dibakar dan sebagainya. Situasinya sangat menegangkan dan menakutkan. Tapi kita sebagai anak-anak Tuhan, kita diberikan sebuah janji yang luar biasa oleh Tuhan melalui firman-Nya. Yaitu di dalam kitab Mazmur yang tadi kita baca, dikatakan bahwa Allah itu bagi kita tempat perlindungan dan kekuatan. Sebagai penolong dalam kesesakan sangatlah terbukti. Sebab itu kita tidak akan takut. Dikatakan jangan takut pada hari-hari ini. Walaupun situasi sangat mengguncangkan, tetapi firman Tuhan berkata jangan takut. Bagaimana kita jangan takut? Kita harus tahu bahwa di kota, saya percaya ini berbicara tentang gambaran gereja Tuhan, juga gambaran kita sebagai anak-anak Tuhan, saudara. Bahwa di dalam diri kita anak Tuhan, orang percaya, maka dikatakan akan mengalir aliran-aliran sungai kehidupan. Yohanes 7:38 mengatakan, barang siapa percaya kepadaku, kata Yesus, seperti yang dikatakan oleh kitab suci, dari dalam hatinya akan mengalir aliran-aliran air hidup.
Terjemahan bahasa Inggris berkata rivers of living water. Jadi sungai, ada sungai kehidupan. Yang sama dengan ayat yang di Mazmur pasal 46. Dan ayat-ayat ini berbicara tentang sesuatu yang ada dalam diri kita. Saya percaya saudara. Gereja Tuhan dikatakan dialiri oleh sungai-sungai. Tapi kitalah gereja Tuhan itu. Saudara-saudara dan saya adalah gereja Tuhan itu. Ketika kita menjadi anak Tuhan, firman Tuhan dengan jelas mengatakan, barang siapa percaya kepadaku, kata Yesus, seperti yang dikatakan kitab suci, dari dalam hatinya akan mengalir aliran-aliran sungai yang hidup. Rivers of living water. Sangat menarik sekali. Di dalam kitab Mazmur tadi dikatakan aliran-aliran sebuah sungai. Jadi aliran-aliran tersebut ternyata bermuara atau berasal dari sebuah sungai. Dan sungai itu adalah Roh Kudus. Ketika kita berbicara tentang the power of the Holy Spirit seperti yang saya katakan tadi. Karena bulan Mei adalah bulan tentang Roh Kudus, saudara. 9 Mei ulang tahun, lalu kemudian ada kenaikan Tuhan Yesus, ada pencurahan Roh Kudus dan sebagainya. Saudara, jadi sehingga bulan Mei ini kita akan berbicara mengenai Roh Kudus. Tentu kita bicara Roh Kudus bukan hanya sekedar trinitasnya saja, tetapi juga dengan kuasanya. Hari ini saya akan berbicara tentang beberapa hal yang sederhana tentang Roh Kudus ini, presence. Aliran-aliran sungai tersebut berbicara tentang the presence of God di dalam hidup kita, saudara. Hadirat Tuhan di dalam hidup kita. Tahukah saudara, kita ini adalah the presence carrier. Kita sudah membahas di dalam pembicaraan beberapa waktu yang lalu. Ya, di New Wine ini bagaimana kita ini the presence carrier. Kita ini pembawa hadirat Tuhan. Beberapa ayat yang sangat bagus mengatakan dalam kitab Mazmur pasal 139 ayat yang ke-7 sampai ke-12 mengatakan demikian. Kemanakah aku dapat pergi menjauhi roh-Mu? Kemana aku dapat lari dari hadapan-Mu? Jika aku mendaki ke langit, Engkau di sana. Jika aku menaruh tempat tidurku di dunia orang mati, di situ pun Engkau. Jika aku terbang dengan sayap fajar dan membuat kediaman di ujung laut, juga di sana tangan-Mu akan menuntun aku dan tangan kanan-Mu memegang aku. Jika aku berkata biarlah kegelapan saja melingkupi aku dan terang sekelilingku menjadi malam, maka kegelapan pun tidak menggelapkan bagimu dan malam menjadi terang seperti siang, kegelapan sama seperti terang. Ini ayat luar biasa sekali. Ketika kita bicara tentang the presence, kemanakah aku dapat pergi menjauhi roh-Mu? Alkitab menuliskan tidak bisa, because the presence is in us. Karena itu kita disebut the presence carrier. Bapak Ibu sekalian, apa artinya penyertaan? Apakah artinya hadirat Allah dalam diri kita? Gambarannya adalah mudah sekali, saudara. Kita tahu sebuah lidi. Lidi itu kan satu lidi kan sangat kecil dan sangat rentang karena tinggal dipatahkan dia patah. Itulah hidup kita. Tapi lidi itu didampingi oleh sebuah besi yang besar, yang panjang. Kalau saya gambarkan besarnya besi ini mungkin seperti mic, tapi lebih panjang, begitu saudara. Itu besi dan ada lidi. Itulah penyertaan Tuhan. That's the presence of God yang ada dalam diri kita. Begitu besar, begitu powerful, begitu luar biasa. Kita hanyalah seperti sebatang lidi. Bapak Ibu sekalian, di mana kita berada, di situ kita membawa hadirat Tuhan. Di mana kita melayani, di situ kita membawa hadirat Tuhan. Dan ini kita perlu menyadari bahwa sungai itu ada dalam diri kita. The presence of God itu ada dalam diri kita. Dan ketika kita menyanyi, di situ ada the presence of God. Kami baru kembali dari pelayanan ke sebuah gereja yang luar biasa bagusnya, saudara, di Surabaya. Arti kata bagus itu bukan cuma gedungnya, bangunannya atau dalamnya yang luar biasa yang mereka bangun dalam waktu 19 hari, saudara. Tetapi the presence of God yang luar biasa sekali. Jemaat yang begitu banyak yang rindu kebaktian onsite yang mereka sampai harus menolak beberapa ratus orang karena tidak muat tempatnya. Sampai sudah kami melayani 4 kali kebaktian penuh terus. Dan mereka harus menolak beberapa ratus orang sehingga gembalanya dengan bijaksana berkata mulai bulan depan nanti kita akan mulai
menambah kebaktian agar bisa menampung kehausan akan jemaat-jemaat tersebut yang tentunya sudah melakukan prokes yang ketat, saudara, tempat duduknya dan social distancingnya juga meyakinkan, dan di dalamnya juga ada mesin atau HEPA begitu, saudara, yang menjernihkan atau membersihkan ruangan, dan setiap kali habis kebaktian mereka bersihkan, didisinfektan dan sebagainya. Pokoknya luar biasa sekali, bukan cuma gedungnya dan bukan cuma jemaatnya, tetapi the presence of God. Ketika kami melayani di sana, saya hanya berkata, saya di sini hanya membantu. We bring the presence of God melalui aliran sungai Roh Kudus. Kami menyanyi, kami menyembah Tuhan. Dan yang luar biasa sekali ketika kita meninggikan nama Tuhan, ketika kita memfokuskan kepada Dia, Roh Kudus mulai bekerja. Memerdekakan, menguatkan, menyembuhkan, membebaskan, menghibur, dan bahkan Bapak Ibu sekalian begitu luar biasa sekali. Saya karena khotbahnya pakai in-ear jadi tidak terlalu terdengar respons daripada mereka, tetapi tim kami yang mereka tidak pakai in-ear atau mereka copot in-ear mereka melihat bagaimana Roh Kudus bekerja dengan sangat sweet dan begitu luar biasa memerdekakan, dan banyak orang yang disentuh oleh Tuhan dan sebagainya. That's the presence. Ingat saudara, dimanapun Anda berada, the presence is there. Kita sebagai anak-anak Tuhan, mari kita menjadi terang dimanapun. Alkitab di sini menuliskan tempat yang gelap menjadi terang, saudara. Dan bahkan di tempat yang dikatakan di sini, mendaki ke langit kau di sana, menaruh tempat tidurku di dunia orang mati, di situ pun kau ada. Aku terbang dengan sayap fajar dan membuat kediaman di ujung laut, di situ juga engkau ada. Dan yang luar biasa adalah tanganmu menuntun aku dan tangan kananku memegang aku. Jika aku berkata, biarlah kegelapan saja melingkupi aku dan terang sekelilingku menjadi malam, maka kegelapan pun tidak menggelapkan bagimu dan malam pun menjadi terang seperti siang. Kegelapan sama seperti terang. That's the presence of God. Dan yang luar biasa lagi, sekali lagi saya katakan, the presence of God ada tinggal di dalam diri kita, saudara. Biarkan sungai itu mengalir. Jangan ditahan. Jangan ditutupi. Saudara, saya ingat tentang ada sebuah cerita, saudara. Ini sebenarnya kejadian yang benar, saudara. Yaitu suatu ketika ada di daerah Afrika. Daerah tersebut indah dan subur, saudara. Daerah kota kecil atau desa yang besar begitu, saudara, ya. Lalu kemudian dialiri oleh sungai, sebuah sungai yang mengalir di atas gunung, dan orang-orang itu tinggal di sekitarnya itu menikmati sungai, air gunung dan sebagainya. Mereka hidup, mereka sehat, mereka bekerja, dan tanaman yang mereka tanam pun bertumbuh, dan binatang-binatang itu pun juga bertumbuh. Peliharaan mereka dan sangat bagus, sangat sehat dan sangat diberkati daerah tersebut. Tetapi suatu ketika tiba-tiba desa besar tersebut mengalami satu bencana, yaitu begitu banyak orang yang menjadi sakit. Lalu binatang-binatang mulai mati, tanaman-tanaman mulai kering begitu, saudara. Dan mereka dirundung kesedihan, karena bahkan ada manusia pun yang beberapa dari mereka anak-anak kecil yang meninggal, saudara. Sumber air yang tadinya menjadi kehidupan mereka tiba-tiba menjadi sumber malapetaka. Lalu mereka melaporkan ke pemerintah, dan pemerintah mengirimkan orang dan para ahli untuk menyelidiki apa yang terjadi di situ. Lalu mereka mulai naik ke atas gunung dan menelusuri sungai tersebut. Yang ada di atas gunung, dari atas turun ke bawah tentunya, saudara. Dan ternyata di atas gunung ada sebuah danau yang cukup besar. Lalu diutuslah para penyelam-penyelam untuk menyelam. Mereka menyelam, mencari apa yang menyebabkan sungai tersebut menjadi kotor dan menjadi terkontaminasi dan menjadi beracun begitu. Lalu mereka menyelidiki, setelah beberapa jam mereka menyelam, akhirnya mereka menemukan bahwa di sumber mata air itu, yang di sela-sela batu-batuan di bawah danau tersebut, ternyata ada beberapa ekor babi yang mati karena terjepit di sana. Dan kemudian dilihat juga ada babi yang besar dan ada babi yang kecil. Oh, rupa-rupanya mungkin babi-babi tersebut terjatuh dan anak babi tersebut terjepit, dan ibunya berusaha melepaskan
kena juga, saudara. Akhirnya mereka ini terjepit di antara batu-batuan dan mereka mati begitu. Dan rupa-rupanya bangkai ini yang sudah sekian lama ini yang mengakibatkan air itu menjadi terkontaminasi dan menjadi beracun, saudara. Akhirnya para ahli mengambil keputusan untuk mengambil bangkai-bangkai babi tersebut. Lalu kemudian setelah bangkai babi itu akhirnya bisa, karena sudah cukup lama ya. Jadi baunya tidak main-main, saudara, begitu bau. Akhirnya setelah diangkatin itu bangkai-bangkai tersebut, air itu mulai mengalir dan air itu mulai menjadi jernih. Air itu lalu ke bawahnya menjadi bersih. Dan lalu orang-orang mulai menikmati. Mereka berkata, oh sekarang tidak bau lagi. Lalu mereka mulai berani memasak. Dan akhirnya orang-orang yang sakit itu diobatin dan binatang-binatang tersebut diobatin sehingga menjadi sembuh. Dan tanaman-tanaman itu menjadi hidup lagi, saudara. Ini luar biasa. Setelah ujungnya yang ada di mata air itu dibersihkan, maka muncullah mengalirlah aliran sungai kehidupan itu. Dalam hidup kita sebagai anak-anak Tuhan seperti demikian, saudara. Kita juga harus mengerti bahwa ketika ada sesuatu yang mengganjal hati kita. Mengapa banyak orang berkata, saya nggak merasakan hadirat Tuhan, saya nggak merasakan ini, saya nggak merasakan kuasa Tuhan, saya tidak merasakan ini, tidak merasakan macam-macam seperti itu. Karena mungkin ada sesuatu yang mengganjal dalam hati kita. Apakah itu sakit hati, kekecewaan, apakah itu mungkin sesuatu yang kita pernah perbuat zaman dulu, di waktu dulu dan sebagainya. Kita tidak tahu, tapi penting sekali untuk kita bisa menjaga hati ini. Amsal pasal 4 ayat 23 mengatakan, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan karena dari situlah terpancar kehidupan. Terjemahan lain mengatakan, keep your heart with all diligence. Kata all diligence artinya dengan teliti, dengan hati-hati, dengan begitu presisi, berhati-hatilah. Dan karena dari situlah terpancar kehidupan. For out of it springs the issues of life. Karena dari situlah terpancar kehidupan. Mata air, saudara. Ini mata air. Itu ya mungkin sebabnya the presence of God, hadirat Tuhan tidak terjadi dalam diri kita. Kita tidak merasa. Mungkin ada sesuatu dalam diri kita. Bapak Ibu sekalian, kita harus tahu seberapa keringnya kehidupan kita sekalian. Pasti the presence of God tetap ada dalam diri kita. Mungkin perasaan kita juga bisa jadi bahwa sebenarnya hadirat Allah ada di dalam diri kita, bersama dengan kita. Cuma karena perasaan bersalah kita, perasaan kalah kita, perasaan kesedihan kita, perasaan yang defeated, perasaan kita tidak bisa berbuat apa-apa. Itu yang membuat kita sehingga kita tidak bisa melakukan banyak hal. Sehingga kita tidak merasa the presence of God ada di situ. Mari kita selidiki hati kita. Mari sama seperti penduduk tersebut menemukan bahwa sumber bencana mereka adalah karena ada bangkai babi yang ada terjebak di mata air tersebut. Mari kita lepaskan. Biarkan dari dalam diri kita mengalir aliran kehidupan. Kehidupan yang memberkati sekitar kita. Kehidupan yang memberkati teman-teman kita, keluarga kita, pelayanan kita. Haleluya. Saya akan selesaikan di sini. Nanti kita akan masuk dalam perjamuan kudus. Minggu depan kita akan membahasakan hal yang lain lagi, saudara. Tapi sesuatu yang indah harus kita lakukan. Biarkan sungai kehidupan itu mengalir. Karena kenapa Tuhan firman Tuhan berkata bahwa barang siapa percaya kepadaku, dari dalam hati mengalir aliran sungai kehidupan. Karena dia tahu bahwa aliran sungai kehidupan itulah yang penting dan perlu kita miliki. Untuk apa? Agar kita bisa juga hidup, diberkati, penuh sukacita, damai sejahtera. Dan sukacita damai sejahtera kita itu terimplementasi kepada sekeliling kita. Sekitar kita, teman kita, sahabat kita, keluarga kita dan sebagainya. Mari saudara kita nyanyikan sekali lagi lagu Kaulah sungai kehidupanku yang mengalir, segarkan jiwaku. Engkau Yesus pengharapanku,
Ku sembah Kau dengan segenap hatiku. Kaulah sungai kehidupanku yang mengalir segarkan jiwaku. Engkau Yesus pengharapanku. Ku sembah Kau dengan segenap hatiku. Bapak Ibu sekalian, kita akan berdoa sekarang. Tapi karena dikarenakan akan ada perjamuan kudus, silakan untuk mempersiapkan roti dan anggur. Nanti setelah saya berdoa, selesai berdoa, lalu kita akan masuk di dalam perjamuan kudus ya. Mari kita berdudukkan kepala dulu. Bapa di dalam surga, terima kasih Tuhan untuk firman-Mu. We are the presence carrier. Tuhan, kamilah di dalam diri kami mengalir aliran-aliran sungai kehidupan. Aliran-aliran tersebut yang memberikan kehidupan buat kami, yang melindungi kami, yang menyertai kami, yang membuat kami bisa hidup di dalam berkemenangan dalam menghadapi situasi seperti hari-hari ini Tuhan. Hidup dilindungi, hidup disertai, hidup mengalami kemenangan di Tuhan. Terima kasih Bapa. Dan biarlah the presence bersama-sama dengan kami. Kuasa Roh Kudus terjadi di dalam hidup kami ini. Terpujilah nama-Mu. Kalau sebentar kami akan masuk di dalam perjamuan kudus, kiranya Tuhan menyertai dan memberkati kami dengan perjamuan kudus ini. Pengorbanan Yesus di kayu salib untuk kami sekalian agar kami diberkati dan berkehidupan. Terima kasih Bapa. Terpujilah nama-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Kalau sudah siap, mari kita memegang roti di tangan kanan kita. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu, kita angkat roti di tangan kanan kita, saudara. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti. Dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya, ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Bukankah roti yang kita pecah-pecahkan ini adalah persekutuan dengan tubuh Kristus? Dipulihkan keluarga kita. Mari kita makan dalam nama Tuhan Yesus. Mari kita angkat cawan di tangan kanan kita. Demikian juga yang mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti dan minum dari cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Bukankah cawan yang isinya adalah berkat yang daripada Tuhan, yang mengubah hidup kita? This is the cup of blessings, yang mengubah hidup kita dari kekalahan menjadi kemenangan, hidup yang dikutuk menjadi hidup yang diberkati. Terimalah, marilah kita minum dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Mari kita ucapkan syukur atasnya. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Kita nyanyikan sama-sama, sungguh besar. Haleluya. Sungguh besar pengorbananmu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti.
sungguh besar, sungguh indah yang kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku. Sungguh indah, sungguh indah. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Sungguh indah, betapa baiknya Engkau Tuhan. Terima kasih di ibadah hari ini. Terima kasih firman Tuhan, terima kasih untuk perjamuan kudus yang sudah kami lakukan. Sebelum kita berpisah, mari kita mengangkat tangan untuk menerima berkat daripada Dia. Maka terimalah kasih karunia daripada Allah Bapa di dalam Anak-Nya Yesus Kristus, pimpinan penyertaan Roh Kudus yang menyertai saudara-saudara mulai hari ini sampai Maranatha. Tuhan Yesus datang kedua kali menjemput kita di audan permai dan bahkan sampai selama-lamanya. Semua umat Tuhan yang setuju sama-sama kita katakan amin. Sebelum kita berpisah, Happy Sunday. Tuhan memberkati dan seluruh keluarga diberkati dan penuh dengan sukacita. Haleluya. God bless.